Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 20166176, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Zulfikarni, dan saya akan membacakan laporan kegiatan usaha yang telah saya lakukan, yaitu usaha berjualan pulsa. Tentu yang utama saya sampaikan yaitu latar belakang saya. Penjualan pulsa merupakan kebutuhan yang sangat penting karena hampir setiap orang memiliki telepon genggam untuk berkomunikasi kepada orang lain dengan mudah. Penggunaan pulsa tersebut tidak dibatasi oleh umur, jenis kelamin, waktu, profesi, dan pendidikan. Semua orang bisa menggunakan untuk keperluan, misalnya berbicara dengan orang lain, mengirim pesan, mengakses internet, berbelanja, dan lain-lainnya. Bisnis pulsa tidak akan bisa berhenti selama manusia masih berkomunikasi dengan makin canggih dengan berbagai fitur, perlengkapan, serta semakin banyak pula persaingan antara produsen untuk dapat menguasai pasar. Dengan adanya persaingan tersebut, maka akan memunculkan berbagai kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan maksimal yang akan dirasakan oleh konsumen. Di tempat tinggal saya yang boleh dikatakan jauh dari pusat kota, tentu sangat menjamin untuk berjualan pulsa. Salah satu latar belakang yang membuat saya untuk berjualan pulsa adalah banyaknya masyarakat sekarang yang memakai HP Android. Bahkan di kalangan anak-anak pun sudah memiliki HP Android. Dan tentu mereka akan membutuhkan pulsa ataupun paket internet untuk mengakses media sosial. Yang selanjutnya, Visi saya adalah mengembangkan pengalaman dalam berwirausaha sejak dini. Selanjutnya yaitu misi. Misi adalah menciptakan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar memberikan kesan yang baik sehingga terjadinya langganan untuk membeli pulsa atau penjualan pulsa. Selanjutnya D, tujuan usaha. Tentu tujuan utama saya melakukan wirausaha tersebut adalah mendapatkan keuntungan dari usaha yang saya jalani. Yang kedua yaitu memberikan ide yang kreatif dalam melakukan usaha, terutama di bidang penjualan pulsa dan voucher. Selanjutnya yaitu pembahasan, bab 2 pembahasan. Jenis usaha. Pada zaman yang semakin maju, ada beberapa jenis usaha yang bisa kita buka. Salah satunya adalah membuka konter pulsa atau konter internet. Jikapun tidak bisa membuka konter internet, kita bisa berjualan di depan rumah hanya dengan menggunakan palang atau kertas besar atau slogan. Biasanya kan jual pulsa kayak gitu kan. Bisa kita lakukan karena kebutuhan internet semakin meningkat, membuat berbisnis pulsa dan paketan internet semakin menjanjikan. Orang-orang tidak lagi ragu mengeluarkan puluhan hingga ratusan ribu per bulan untuk sarana komunikasi, belajar, menonton film, sehingga bermain game online. Banyak anak sekolah ataupun mahasiswa yang membutuhkan paket internet guna untuk keperluan sekolah secara online. Usaha ini tidak membutuhkan modal yang begitu banyak, hanya mengandalkan cara memasarkan pulsa kepada rekan, keluarga, ataupun orang lain. Jika usaha pulsa dan paket internet sudah semakin berkembang, maka bisa mengembangkannya dengan membuka konter sendiri, dan juga menjual pulsa keuntungan yang cukup besar. Contoh, jika kita menjual pulsa 5.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan 1.000 sampai 2.000. Yang kedua yaitu B, promosi. Promosi merupakan proses yang sangat penting dalam berwirausaha karena promosi sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kelancaran berwirausaha. Mempromosikan dapat dilakukan melalui media sosial ataupun media cetak. C, pengembangan wilayah pemasaran.
untuk pemasaran yang saya lakukan di daerah sekitar saya melakukannya di halaman kampung saya sendiri. Dalam strategi pemasaran, makna pasar yang begitu luas sehingga pengusaha harus memilih tempat yang tepat di mana pasar wirausaha tersebut akan dilaksanakan. Di sini saya melakukannya di depan rumah sendiri karena orang tua sudah membuka kedai-kedai kecil seperti warkop gitu, dan saya langsung membukanya, menjual pulsa di kedai tersebut langsung. D. Potensi usaha. Potensi usaha menjual pulsa dan voucher ini cukup menjanjikan pada zaman saat ini karena caranya yang mudah dan juga memiliki keuntungan yang besar. Maka potensi dalam berwirausaha tersebut sangat menjanjikan. E. Kemungkinan rugi dan solusi. Ada beberapa penyebab ruginya dalam berwirausaha. Contohnya berwirausaha pulsa, tidak adanya pembukuan yang jelas, tempat yang kurang strategis, banyak yang berhutang atau bond, tidak terlalu memahami prosedur penjualan pulsa, tidak kreatif dalam menarik hati pelanggan, mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Selanjutnya, menjual dengan harga yang terlalu tinggi. Kalau jual pulsa terdekat dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik juga merupakan penyebab dari ruginya penjualan pulsa tersebut. Tentu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun usaha pulsa, tentunya dengan cara tidak memberikan hutang kepada orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu bukti promosi. Bukti promosi dapat dilihat langsung pada laporan makalah yang telah saya tulis, yaitu selanjutnya dana atau modal. Modal usaha yang saya butuhkan hanyalah 400.000. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3 yang merupakan penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian mengenai usaha yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan usaha praktek jual pulsa elektrik ini merupakan produk yang bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat yang memiliki telepon genggam. Apabila di zaman sekarang ini banyak orang yang memiliki telepon genggam lebih dari satu. Dalam laporan usaha ini, khususnya bagian laporan keuangan, terdapat rincian mengenai pendapatan penjualan dan penjualan pulsa tersebut. Dalam proses penjualan pulsa tersebut, saya merasa bangga dan senang karena saya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang kewirausahaan yang meliputi bagaimana cara dan memperkenalkan produk saya kepada orang lain serta menangani pembeli. Ternyata di dalam prakteknya lebih mudah dibandingkan dengan teori. Praktek tersebut sangat berguna untuk semua kalangan dalam mengaplikasikan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. B. Saran, jika ada kesalahan pada laporan usaha yang telah saya lakukan ini, mohon untuk diberikan saran dan juga kritik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai!